Oke. Kita sekarang masuk ke biaya pinjaman, ya. Biaya pinjaman atau borrowing cost, ya. Nah, borrowing cost ini misalnya gampangnya gini, istilahnya kalau kita punya pinjaman bank, ya. Lalu pinjaman bank itu mau kita pakai untuk pembangunan gedung, gitu ya. Nah, berarti kan nanti kalau kita ada pinjaman bank, berarti nanti ada bunga, betul nggak? Oke. Nah, bunganya itu nanti bisa kita kapitalisasi ke biaya perolehan gedung. Ya. Jadi kapitalisasi itu maksudnya apa? Kapitalisasi itu maksudnya berarti nanti beban bunganya itu bisa kita masukkan sebagai bagian dari perolehan gedung gitu ya. Ya enggak? Jadi harga perolehan gedungnya itu ya pembangunan gedungnya nggak cuman bahan baku gitu kan, nggak cuma tenaga kerja, tidak cuma overhead, tapi juga ada tambahan yaitu apa? Dari beban bunga. Oke, karena uang untuk pembangunan tersebut diambil dari pinjaman bank gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Misalnya ya, misal kita punya di sini perusahaan X ya membangun pabrik baru selama 2020 gitu ya. Oke. Pengeluaran untuk pabrik tersebut untuk pembangunan pabrik tersebut sebagai berikut. Ya. Jadi pengeluaran untuk pembangunan pabrik tersebut sebagai berikut. Oke, di sini misalnya ya 2 Januari 2020 pengeluarannya misalkan katakanlah ya $40.000. Terus 1 Maret 2020 pengeluarannya $50.000. Ya, terus tanggal 1 Juni 2020 $35.000. 1 Agustus ya $25.000. 1 November misalnya katakanlah 45.000 ya. 1 Desember ya misalnya 15.000. 31 Desember misalkan 3.000 gitu ya. Oke. Perusahaan X membangun pabrik selama tahun 2020 pengeluaran. Oke, berarti terus pada 2 Januari 2020 perusahaan melakukan pinjaman bank secara khusus untuk membiayai pembangunan ini. Untuk mendanai pembangunan gedung ini. Sebesar ya katakanlah di sini kan kalau kita totalin itu misalnya ini kalau kita totalin 213 ya. Nah, dia punya pinjaman khusus ke bank. Ya untuk mendanai pembangunan ini misalnya sebesar katakanlah 150.000. Oke. Dengan bunga katakanlah 12% per tahun. Oke. Selanjutnya perusahaan juga memiliki ya pinjaman lainnya. Oke. Jadi kalau pinjaman khusus berarti memang ini khusus buat apa? Khusus buat pembangunan ini gitu ya. Oke. Lalu dia juga memiliki pinjaman lainnya sebagai berikut.
Ya, misalkan dia punya sebelumnya itu ya notes payable atau utang wesel gitu ya. Oke. Notes payable dia punya katakanlah ya di sini sebesar 200.000 ya. Atau 180.000. Lalu dia juga punya bond. Bonds payable 150.000. Nah, ini bunganya ya. Katakanlah di sini bunganya bonds payable-nya 9%, ini 10%. Ya, atau di sini ya 10%. Ini 8%. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Berapa biaya bunga yang dapat dikapitalisasi ya ke pabrik baru ya, ke gedung pabrik. Gedung pabrik dan buat jurnalnya. Oke. Jadi kan dia pembangunan pabriknya berapa? 213 total itunya ya, pengeluarannya ya. Oke, totalnya 213. Lalu dia 2 Januari ada pinjaman khusus ya untuk mendanai pembangunan gedung ini sebesar 150.000 dengan bunga 12%. Ya. Perusahaan juga memiliki pinjaman-pinjaman lainnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti kita lihat dulu ya, berapa sebenarnya beban bunganya dia. Kita catat dulu beban bunga dia secara total ya. Oke. Berarti jurnal ya. Jurnal selama 2020 ya. Berarti kan ini jurnalnya 2 Januari ya, 2 Januari 2020 kan biasanya work in progress pada cash, betul nggak? Ya, pada material dan lain-lain gitu ya. Oke. Berapa? 40.000 ya kan? Oke. Nah, ini juga sama kan? 1 Maret juga gitu ya, betul nggak? Ya. 1 Maret ya, juga seperti itu, work in progress pada cash, material dan sebagainya. Ya, berapa? 50 gitu ya, dan seterusnya. Sama ya semuanya ya, betul nggak? Itu kan jurnalnya hanya jurnal-jurnal pengulangan. Ya, jurnal-jurnal pengulangan. Nah, sekarang kita lihat yang bunga. Ya, yang bunga, kalau bunga yang pinjaman khusus berapa? Bunga pinjaman khusus 12% kali berapa? 150.000 ya nggak? Oke. 12% kali 150. Bunga pinjaman umum. Bunga pinjaman umumnya, berarti kan ini ya. Oke, berarti tinggal kita kalikan. Bunganya berapa? 180 kali 10% gitu kan? Oke, 18 dan 12. Ini saya ganti deh, jangan 180 biar angkanya nggak sama. 170 aja deh. Ini juga 170. Ya, berarti total bunganya ini kan? Total bunga pinjaman umum, ini semua ya. Berarti kan dia akan jurnal, ya, total bunganya ini kan. Oke, 47.000 gitu ya. Oke, 47.000. Maka dia akan jurnal apa? Interest expense pada cash gitu kan. Oke, sebesar berapa? 47. Nah, sekarang pertanyaannya dari 47 ini berapa yang bisa kita kapitalisasi gitu kan? Oke. Ya, kita capitalize menjadi apa? Menjadi perolehan dari gedung, betul nggak?
ya, dari gedung pabrik baru itu. Ya. Oke, berarti gimana? Berarti oke. Berarti di sini kita tambahkan. Ya, jadi di sini gimana? 47. Nah, di sini berarti pinjaman khususnya kan 12. Berarti udah pasti. Nah, kita lihat dulu di sini pengeluarannya. Pengeluaran-pengeluaran ini kita cari dulu rata-rata tertimbangnya. Ya. Oke. Jadi kan sebenarnya 213.000 ini ya pasti didanai salah satunya dari mana? Dari pinjaman khusus dong, betul nggak? Gitu ya. Oke. Jadi dia untuk membangun 213 ini duitnya dari mana? Pastikan dari pinjaman khusus plus pinjaman umum, betul nggak? Ya. Karena kan kalau cuma dari pinjaman khusus berapa? 150.000 nggak cukup dong, ya nggak? Oke. Pasti selebihnya dari pinjaman umum. Nah, berarti tapi di sini harus kita capitalize dulu. Harus kita cari rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang pengeluaran. Gitu ya. Oke. Karena kan ini 2 Januari. Ini kan 1 Maret, ini kan 1 Juni, beda-beda kan, betul nggak? Oke, berarti yang bisa kita capitalize itu berapa? Nah, di sini berarti gimana? Januari, kan tadi selesai 31 Desember. Dari Januari ke Desember berarti 12 bulan ya, betul nggak? Ya, berarti di sini 12 per 12 kali 40. Ya kan? 12 per 12 kali 40. Nah, gitu ya. Kalau ini berapa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 ya. 10 per 12 kali 50.000, ya nggak? Oke. 10 per 12 kali 50. Gitu ya. Nah, ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan ya. Oke. 7 per 12 kali 50. Kali berapa? Sorry. 35.000, Pak. 35 ya. Oke. 7 per 12 kali 35. Oke, ini Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 ya. 5 per 12 kali 25. 5 per 12 kali 25. Oke, terus ini November, Desember. Berarti 2 per 12 kali 45. 2 per 12 kali 45.000. Ini juga sama. Berarti 1 per 12 ya. Kali 15.000. 1 per 12 kali 15.000. Dan ini berarti 0 ya. Ya enggak? Oke, berarti ini nanti enggak dihitung ya. Oke. 0 per 12 kali 3.000. Oke, berarti rata-rata tertimbangnya berapa? Ini kan. 121.250. 121.250. Berarti artinya 121.250 itu ya, itu dia didanai oleh pinjaman khusus. Pinjaman khusus tadi berapa? Oh ya, maaf. Berarti di sini kan udah pas ya. Saya ganti aja deh. Pinjaman khususnya itu nggak 150.000. Tapi pinjaman khususnya itu katakanlah hanya ya 70.000 aja. Gitu ya. Oke. Saya ganti 70.000. Terus tadi pinjaman khususnya 70, bunga pinjaman khusus berarti 12% kali 70 ya. Oke. 12% kali 70.000. Oke, berarti total dari berarti kan pengeluarannya 121.250, betul nggak? Oke, berarti
didanai oleh pinjaman khusus berapa? 70.000, betul nggak? Ya, oke. Which is itu tadi bunganya berapa? Bunganya 12 dengan bunga berapa? 12%. Baru dari pinjaman umum, berarti selisihnya ya. Dari pinjaman umum berarti 121 kurang 70.000. Ya enggak? Dari 51.000 itu dari, nah sekarang bunganya berapa? Kalau dari pinjaman umum ini, nah berarti kita harus cari rata-ratanya. Nah di sini kita lihat coba rata-rata pinjaman umum, bunga pinjaman umum. Ya, tadi kan bunga pinjaman umum itu seperti ini, ya. Oke. Kan bunganya ini, ya kan? Oke, 29.000 tadi ya. Oke. Pinjaman umum itu kan totalnya berapa di sini? 320 ya. Ini berapa? 29, betul nggak? Oke, berarti rata-rata berapa? Rata-rata tertimbang. Rata-rata bunga pinjaman umum berarti berapa? 29.000 bagi 320.000, ya nggak? Oke. 29 bagi 320. 29 bagi 320. Dapatlah di sini 9,06, ya nggak? Oke, 9,06. Jadi yang pinjaman umum itu dirata-ratakan. Ya, 9,06 berarti di sini kita bunganya pakai berapa? 9,0. Nah, betul nggak? Gitu. Nah, berarti berapa total bunganya? Ya, ini tingkat bunganya ya. Oke. Tingkat bunganya. Ini juga sama tingkat bunganya. Oke, berarti kalau gitu bunganya berapa? Bunganya berarti kan di sini 70.000 kali berapa? Kali 12%. Ini juga sama, berarti bunganya 51250 kali berapa? 9,0. Nah, gitu ya. Oke, berarti bunga, total bunga yang dapat dikapitalisasi adalah berapa? 8.400 tambah berapa? 4645 gitu ya. Oke, ya. Oke, 13.04.5. Berarti jurnal selanjutnya gimana? Jurnalnya berarti beban bunga yang udah kita masukin di sini tadi kita balik ya, betul nggak? Karena ada sebagian dari 37.400 ini, ya, yaitu berapa? 13.045 itu menjadi bagian dari nilai gedung, betul nggak? Gitu ya. Maka kita jurnal apa selanjutnya? WIP pada apa? Pada interest expense. WIP pada interest expense sebesar berapa? Ya, 13.04. Gitu ya. 13.004 13.045. Gitu ya. Oke. Nah, berarti total WIP-nya berapa? Total WIP berarti kan sama aja ini kan? Ini berapa nih? 213. Ya, total pengeluaran 213.000 tambah 13.04 sama dengan berapa? 213 tambah ya 13.045. Berarti jurnal selanjutnya apa? Berarti plan building gitu ya. Pada WIP. Udah selesai ya? Asumsi udah selesai kan? Oke, udah selesai dibangun 226 22 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada komen? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sekarang itu borrowing ya. Sekarang kita lanjut lagi dari materi yang PowerPoint, borrowing cost sudah ya. Oke, untuk yang selanjutnya leasing. Leasing itu nanti akan kita bahas di isu terkini akuntansi saja ya, lebih dalam nanti. Ya.
Karena leasing itu nanti kan PSAK-nya PSAK 73. Nah, itu lebih lengkap nanti di PSAK 73. Ya. Kalau borrowing cost itu PSAK-nya PSAK ya. Kalau yang kita bahas di sini, ini yang borrowing cost ini adalah kalau di PSAK 26. Ya, biaya pinjaman. Gitu ya. PSAK-nya PSAK 26. Nah, itu sudah berbasis IFRS. Ya, kalau di IFRS-nya namanya IAS 23. Nah, di sini dibilang apa? Revised in 2007 to be similar to US GAAP as part of convergence project. Jadi sama ya, US GAAP dengan IFRS itu sama. Capitalize all borrowing costs to extent they are attributable to acquisition, construction, or production of the qualifying asset. Ya, jadi beban-beban atau biaya pinjaman tadi bisa dikapitalisasi. Kemana aja? Misalkan ke ya construction, akuisisi, atau produksi. Ya, tapi produksinya di sini bukan produksi persediaan ya. Ya, tapi artinya persediaan boleh, tapi persediaan yang membutuhkan waktu lama untuk pembangunannya. Jadi misalkan bukan produknya produk massal, misalkan kayak sampo, sabun gitu ya, nggak bisa gitu ya. Air mineral nggak bisa. Ya, minuman. Nah, tapi persediaan yang sifatnya misalkan real estate, betul nggak? Ya, oke. Dia bangun apartemen, nah itu boleh dikapitalisasi beban pinjamannya. Expand all the borrowing costs. Borrowing costs include interest and other costs incurred in the connection with borrowing. Include foreign exchange to the extent that related to interest cost. Ya, jadi kalau ada perubahan kurs mata uang, misalnya dia minjemnya dalam mata uang asing gitu ya, nah itu juga termasuk nanti menjadi bagian dari laba rugi, itu menjadi ya bagian dari beban pembangunan. Ya. Oke, under IAS 23, inventory qualify if they required substantial period to manufacture. Nah, tadi ya seperti saya bilang, misalkan dia bikin persediaan pabrik gitu ya, misalkan tadi pabrikasi air mineral. Nah, itu kalau untuk produksinya ada pinjaman ya itu nggak bisa dikapitalisasi karena dia kan sifatnya cepat gitu ya, massal. Beda misalkan dengan, nah di sini required substantial period to manufacture. Ya misalkan dia bikin kapal gitu ya, dia bikin kapal yang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Oke, nah itu ya ada periodenya gitu ya. Nah itu boleh dikapitalisasi. Ya, dia bangun jembatan, dia dapat order dari pelanggan untuk bikin jembatan misalnya gitu ya. Oke, bangunan ya, atau misalkan real estate. Nah, kalau real estate masih bisa ya, apartemen itu masih bisa dikapitalisasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke tadi yang borrowing cost udah, leasing nanti kita bahas di PSAK di isu terkini akuntansi ya, biar sekalian. Oke. Lalu nah, udah yang chapter 4 udah ya. Hanya tinggal yang cash flow. Nah, kalau cash flow itu tidak ada perubahan ya. Palingan yang ini kita bahas yang IAS 10 ya. IAS 10 dan IAS 8. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Disclosure and presentation standard. IAS 8, accounting policy, changes in accounting estimate, dan error. Ya, jadi ini berarti dia PSAK-nya sama seperti PSAK 25. Ya. Seperti PSAK 25. Ini masalah apa? Perubahan kebijakan gitu ya. Oke. Estimasi dan koreksi kesalahan, istilah gitu ya. Oke. Nah, ini yang dibahas dalam PSAK 25 ya. Perubahan kebijakan, estimasi dan koreksi kesalahan. Jadi misalnya di sini kan accounting policy, changes in accounting estimate, dan error. Nah, berarti di IFRS itu berarti IAS 8. Ya. Berarti kebijakan akuntansi ya. Lalu perubahan in accounting estimate, ya perubahan estimasi akuntansi, dan juga error. Nah, misalkan kalau perubahan kebijakan, contohnya apa? Perubahan kebijakan akuntansi.
Berarti dia misalnya apa? Misalkan perubahan, contohnya ya. Contoh perubahan dari FIFO ke average misalnya. Ya enggak? Oke. Jadi dia ngerubah kebijakan akuntansinya dalam hal penilaian persediaan. Misalnya dari FIFO ke average, ya dari FIFO dari masuk pertama keluar pertama ke rata-rata. Atau perubahan misalkan dari ya straight line method ke apa? Ke double declining method. Misalnya, gitu ya. Oke. Perubahan dari straight line dari garis lurus ke double decline itu kan berarti perubahan ke kebijakan. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini jika perubahan kebijakan, maka perlakuan akuntansinya harus retrospektif. Ya. Jadi perlakuan akuntansinya harus retros, ya. Retrospektif itu artinya apa? Ya. Retrospektif itu artinya apa? Berlaku surut. Ya. Retrospektif itu artinya berlaku surut. Ya, jadi ibaratnya ya kalian nih mahasiswa semester berapa misalnya? Sekarang semester berapa? 7 ya misalnya ya. Oke. 7 atau 8? 8. Ya. Misalkan kalian mahasiswa semester 7. Nah, misalkan sekarang ada angkatan baru 2020. Nah, angkatan baru 2020 biasanya kan ada kebijakan kampus baru gitu ya. Oke, kebijakan baru untuk mahasiswa angkatan 2020. Nah, berarti kalian sebagai angkatan lama misalnya gitu ya, tetap harus mengikuti kebijakan baru misalnya tahun 2020. Nah, itu berarti artinya retrospektif, berlaku surut. Ya, jadi walaupun kalian mahasiswa angkatan semester 8 misalnya gitu ya, oke, harus tetap mengikuti peraturan baru buat mahasiswa baru gitu kan, angkatan 2020 misalnya gitu. Ini itu artinya retrospektif. Ya. Oke. Nah, di sini ya berarti kan angkatan lama ya harus mengikuti aturan baru, ya. Berarti kalian itu artinya itu berlaku surut, berlaku retrospektif. Sama seperti di sini. Misalnya gitu ya. Misalnya selama 2017 sampai 2019 misalnya gitu ya, perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk ya untuk aset tetapnya. Per 1 Januari 2020 perusahaan merubah metodenya menjadi apa? Menjadi double declining. Nah, maka ini kan berarti perubahan apa? Perubahan kebijakan, ya nggak? Oke. Berarti per 1 Januari 2020 perusahaan harus melakukan retrospektif. Ya, jadi perusahaan harus ya membuat simulasi ya seolah-olah dari tahun 2017 sudah menggunakan apa? Sudah menggunakan metode double declining. Paham nggak maksudnya? Gitu ya. Itu artinya berlaku surut. Ya, jadi dia kan selama ini udah pakai garis lurus ya nggak? Ya, selama 2017, 18, 19 gitu kan? Oke. Nah, per 1 Januari 2020 dia ngerubah dari garis lurus menjadi double declining. Ya, berarti artinya ya dia berubah kebijakan. Berarti dia harus bikin simulasi ulang gitu ya. Oke, seolah-olah dari 2017 dia sudah menggunakan metode double declining. Nanti kan pasti ada selisih, betul nggak? Ya, oke, pasti ada selisih. Pasti ada selisih di akumulasi penyusutan.
per 1 Januari 2020 ya jika menggunakan kedua metode tersebut. Betul nggak? Nah, oleh karena itu ya nanti perbedaannya berarti ya perbedaannya merupakan apa? Merupakan selisih perbedaannya merupakan ya selisih ya lebih besar atau lebih kecil ya yang terkandung dalam apa? Terkandung dalam laba ditahan. Ya enggak? Jadi kan dengan menggunakan garis lurus atau double declining pasti nanti menghasilkan beban yang berbeda dong, betul nggak? Gitu ya, selama 3 tahun. Nah, kalau bebannya berbeda, pasti kan efeknya kemana? Ke laba bersih, betul nggak? Oke. Nah, laba itu kan nanti muaranya kemana? Ke laba ditahan. Berarti laba ditahan terbawa kita per 1 Januari 2020 kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil, betul nggak? Ya, nah maka nanti penyesuaiannya ke laba ditahan, betul nggak? Gitu. Ya, jadi misalnya ya, contoh ya 1 Januari 2017 gedung misalkan biaya perolehannya 100.000, umur ya masa manfaat 20 tahun misalnya, nilai sisa katakanlah 10.000 misalkan gitu ya. Berarti kalau gitu depresiasi per year menggunakan garis lurus berarti berapa? 100.000 per dikurang 10 bagi 20, betul nggak? 4.500 ya. Ini kan menggunakan garis lurus. Maka accumulated depreciation ya per 31 Desember atau per 1 Januari 2020 berarti kan udah 3 tahun ya, betul nggak? 2017, 18, 19 ya. 4.500 kali 3. Udah 13,5 ya, betul ya? Oke. Ya, udah 13.500. Gitu kan? Oke. Nah, terus ya 1 Januari 2020 ya dirubah metodenya. Ya, menjadi double declining. Maka dia harus bikin simulasi, betul nggak? Simulasi, ya. Seolah-olah ya, metode double declining sudah digunakan dari 1 Januari 2017. Ya, coba kita buat di sini. Udah 120 nilai sisa 10 ya, depreciation per tahunnya berarti berapa? Berarti di sini kan ya, depresiasi year 2017, 2018, 2019. Ini book value-nya. Ini depresiasinya ya. Depresiasinya berapa di sini? Berarti tarifnya berapa di sini tarifnya? Tarifnya kan berarti ya 100% bagi 20 kali 2 ya enggak? Double declining kan berarti tarifnya double ya. Berarti tarifnya 10% ya enggak? Oke. Berarti 10% kali berapa? Kali 100.000 ya enggak? Oke. Berarti book value-nya tinggal berapa? 100.000 kurang 10. Tahun kedua berarti berapa? 10% kali 90. Berarti nilai buku tinggal berapa? 100.000 atau 90 kurang 9.000. Gitu kan?
Sini berarti berapa? 10% kali 81. Jadi di sini 81 kurang 8.000. Oke, berarti kan akumulasi penyusutannya segini kan? Oke, coba bandingkan. Tadi akumulasi kalau pakai garis lurus kan 13,5, betul nggak? Oke. Ya, tapi kalau menggunakan double declining 27 100 ya. Berarti selisihnya berapa? 27 minus 13. Oke. Berarti kan bebannya harusnya lebih besar, betul nggak? Berarti laba ditahan terbawah terlalu besar, betul ya? Karena kan yang dia catat akumulasinya 13,5, betul nggak? Kalau garis lurus, sementara harusnya berapa? 27 100. Selisihnya 13,6. Maka kita jurnal ya. Jurnal retrospektif di 1 Januari 2020. Berarti laba ditahannya terlalu besar. Berarti return earning ya. Ya enggak? Return earning pada accumulated depreciation sebesar berapa? Sebesar 13,6. Ya enggak? Jadi akumulatifnya ditambah ya. Oke, ya karena seharusnya akumulatifnya lebih besar. Ya enggak? Oke. Nah, berarti kalau kita mau ngerubah apa? Kebijakan, sebenarnya sama akuntansi itu sama standar kita tuh dibikin susah, betul nggak? Ya. Kenapa dibikin susah? Ya karena itu tadi harus retros, harus bikin simulasi dari awal, betul nggak? Oke, harus bikin simulasi dari awal seolah-olah metode yang baru itu udah kita terapkan di 3 tahun sebelumnya gitu kan? Gitu. Dan kita nanti harus penyesuaian di awal tahun itu ke laba ditahan. Nah, berarti kan kalau penyesuaian laba ditahan itu kadang kalau dalam praktek itu repot. Gitu. Karena apa? Karena laba ditahan itu adalah sesuatu yang artinya tuh sakral gitu loh buat para pemegang saham. Ya, kalau dalam praktek itu susah untuk merubah laba ditahan. Ya, jadi birokrasinya itu ketat. Ya. Karena apa? Karena laba ditahan itu adalah sesuatu yang udah misalnya disetujui, laba ditahan akhir misalnya gitu ya 2019. Itu adalah laba ditahan yang udah disetujui oleh pemegang saham gitu. Ya. Masa mau dirubah misalnya gitu kan? Karena kan laba ditahan itu akumulasi dari laba ya dikurangi rugi gitu ya, dikurangi lagi dividen, betul nggak? Gitu. Itu kan sesuatu yang kebawa terus gitu kan? Ya, itu kan mencerminkan berapa sih laba kita yang belum dibagikan sebagai dividen, betul nggak? Nah, kalau itu dirubah, ya, itu pemegang saham bisa bertanya-tanya gitu loh, kenapa gitu kan? Gitu. Jadi artinya ngerubah kebijakan akuntansi itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya, sulit. Apalagi selain kita ngejurnal return earning seperti ini, ya, laporan keuangan pun, ya, laporan keuangan juga harus, ya, disajikan kembali ya dari tahun, jadi 3 pembanding ya, 3 sajian dalam bentuk 3 sajian. Jadi nanti laporan keuangan yang harus disajikan kembali yang disajikan adalah 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 ya, dan berapa? 31 Desember 2018. Nah, itu harus disajikan kembali. Gitu loh. Jadi berjejer 3 gitu ya. 2020 ya, 2019, 2018. Oke. Sementara yang 2018 kan sebenarnya harus ngacunya ya ke 1 Januari 2017 ya enggak gitu ya. Oke. Ngitung ulangnya sebenarnya dari 1 Januari 2017 gitu. Ya, jadi nggak gampang gitu loh untuk merubah kebijakan. Ya, jadi makanya akuntansi itu mengharapkan kita namanya konsisten, betul nggak? Ya, satu metode udah kita pakai ya udah pakai aja terus itu. Ya, kecuali kalau
ada urgent gitu ya, memang diatur oleh, atau misalnya ada perubahan bisnis kita gitu ya, yang menyebabkan metodenya memang harus dirubah gitu. Atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah katakan, atau perubahan standar. Nah, kalau itu kan memang di luar kendali gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibilang misalkan dalam penelitian, oh ada manajemen laba, salah satunya adalah merubah kebijakan ya. Sebenarnya merubah kebijakan itu susah gitu loh. Kan kita banyak tuh kalau skripsi atau penelitian tentang manajemen laba, betul nggak? Salah satunya adalah merubah kebijakan. Nah, sebenarnya merubah kebijakan itu nggak gampang gitu. Ya, di akuntansi itu di PSAK dibikin susah, ya, karena harus retros, gitu kan? Oke, harus penyajian lagi, harus restate gitu kan? Oke, kalau misalkan kita di audit nanti di restate itu ada biaya tambahan, betul nggak? Kan maksudnya mau disajikan ulang gitu kan? Oke, pasti ada cost tambahannya gitu, effortnya lebih besar, ada juga cost tambahan, gitu. Ya, oke. Tapi kalau misalkan perubahannya perubahan estimasi, ya, jika perubahannya adalah estimasi, ya, maka dia cukup apa? Prospek. Ya. Kalau perubahan estimasi misalnya gimana? Perubahan estimasi itu misalnya ini tadi. Contohnya tadi ya. Oke. Misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kan accumulated depreciation 13.500. Ya, per 1 Januari 2002. Nah, misalnya per 1 Januari 2020 perusahaan merubah estimasinya. Gitu loh. Perubahan estimasi, misalkan umur sisa yang seharusnya berapa? Kan tadi dia 20 tahun ya. Oke, udah disusutkan 3 tahun, 17, 18, 19 ya enggak? Berarti umur sisanya seharusnya berapa? 17 tahun, betul nggak? 17 ya, berarti 17 tahun. Ya. Oke. Perusahaan merubah umur sisa yang 117 tahun ya dirubah menjadi ya kembali 20 tahun. Kembali 20 tahun ya. Karena ya pemeliharaan ya. Karena pemeliharaan ya yang baik. Gitu ya. Dia ada setiap tahun dia gedungnya itu dipelihara dengan baik gitu ya. Sehingga umurnya itu enggak 17 tahun tapi masih dirubah menjadi kembali 20 tahun. Betul, ngerti nggak maksudnya? Ya. Terus dengan nilai sisa dirubah juga. Dengan nilai sisa bukan lagi 10.000 tapi berapa? 20.000 gitu misalnya. Oke, berarti penyusutan tahun 2020 berarti berapa? Ya, kalau kita merubah estimasi, berarti berapa? Tadi kan sisanya berapa? Tadi kan book value-nya di sini 100.000 kurang 13.500. 86.500 ya. Oke. Nah, sekarang berarti penyusutannya gimana? Ya, langsung dari nilai terakhir aja berarti 86 penyusutan per tahun. Sejak 2020. Berarti 86.500 bagi berapa? Bagi 20, betul nggak? Sorry. 86.500 dari nilai terakhir berarti ya. 86.500 kan nilai bukunya. Dikurang berapa? Dikurang 20.000 bagi berapa? Bagi 20, ya nggak? Gitu. Berarti 86.500 kurang 20.000 bagi 2. Nah, berarti penyusutan berikutnya berapa? Berarti nanti 31 Desember 2020 berarti kan depreciation expense ada accumulated depreciation ya sebesar ini aja langsung, nggak perlu ada retros ya, betul nggak? Berarti dia berlakunya apa? Berlakunya prospektif saja, betul nggak? Ya, dia berlakunya prospektif. Jadi nggak perlu ada penyesuaian yang lalu-lalu kan? Jadi ngelihat ke depan aja langsung. Gitu. Nah, yang ketiga
kalau terjadi error correction. Nah, kalau error correction itu harus apa? Harus retrospektif. Ya, jadi misalnya ya, perusahaan salah melakukan kapitalisasi bunga pinjaman tahun 2019 ya, baru ditemukan kesalahan tersebut di tahun 2020. Nah, itu berarti dia harus apa? Retros sama juga kayak tadi ya. Oke. Perlakuannya sama. Berarti dia harus merubah nanti kemana? Ke laba ditahan, betul nggak? Gitu. Berarti kan kalau dia salah kan berarti ada pengaruhnya ke laba rugi dong, betul nggak? Ya, ada pengaruh ke laba rugi, maka nanti dia akan melakukan koreksi kesalahan di tahun 2020, pasti pengaruhnya ke laba ditahan, betul nggak? Ya, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Dari saya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, saya akan stop.